Hai teman-teman, kembali lagi di podcast kita. Hari ini ada gue, Philip, dan temen aku Elizabeth. Jadi di sini kita mau ngomong-ngomong santai nih tentang self control atau pengendalian diri. Nah, kalian semua tahu gak sih tentang self control itu apa? Lebih tepatnya definisinya ya. Kalau menurut gue sih definisi self control itu cara mengendalikan diri kita terhadap sesuatu itu gimana loh, dan cara kita menangani suatu masalah atau tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin memang susah untuk dilakukan, tetapi setidaknya kita mencobalah untuk melakukan itu biar semua bisa berjalan dengan baik, dan pasti juga kita punya caranya masing-masing untuk menangani self control tersebut. Apalagi di masa-masa sekarang perlu banget nih self control. Contohnya pada saat PJJ, kita pasti sering melihat sosial media dan menjadikan kita jadi kayak distrik hal-hal seperti itu, dan kita gak fokus untuk mendengarkan pelajaran. Nah, di sini gue, Dahma, Elizabeth gak sendirian. Ada teman-teman dan narasumber kita, Adi sama Olive. Dan mereka pasti juga punya pengalaman menarik untuk kita bahas lebih dalam tentang self control mereka. Halo Olive dan Adi. Sebelumnya kita mau tanya dulu nih, gimana kabar kalian? Mungkin kita mulai dari Adi dulu ya. Gimana kabarnya? Kabar gue baik-baik aja sih, makasih. Wah, bagus deh. Gimana kalau Olive? Kabar gue baik-baik aja. Kalian gimana nih selama PJJ? Ada tantangan atau godaan gitu nggak sih dalam self control? Kalau dari gue sih ya banyak sih ya. HP di samping, laptop di depan, wah itu pasti tantangannya banyak tuh. Jadi ya gue harus nahan gitu. Kalau Olive gimana? Kalau gue sih ya banyak banget sih, kayak tugas kayak bertumpuk kan, terus gue jadi suka marah-marah kan, emosi gue kayak terkendalikan gitu sama tugas-tugas gitu. Wajar aja sih, kita kan punya sifat seperti itu ya, apalagi kita bebas di rumah, nggak ada guru yang bisa lihat kita selama proses pembelajaran gitu, paling cuma di Zoom doang. Itu pun guru juga biasanya cuma ngelihat kita dari dahi sampai kepala doang kan ya. Iya benar. Banyak sih contoh-contoh self control yang ada di kehidupan kita. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya sama narasumber kita, Olive sama Adi. Jadi Olive sama Adi, aku ngerti kayak penggodaan kayak main HP di depan kelas pas lagi pelajaran, atau enggak kan kita kan ada banyak gitu. Aku sih kalau lagi nge-zoom pakai komputer, jadi kayak gampang banget aku buka YouTube terus nonton YouTube-nya, gak usah perhatiin itu kayak. Tapi itu kayak perlu pengendalian diri biar bisa gak sampai segitu gitu loh. Jadi menurut kalian self control itu apa sih? Kalau dari gue sih ya self control itu ya usaha kita untuk menahan diri kita dari tantangan pencobaan gitu, supaya kita mengendalikan diri kita lebih baik lagi. Oke. Kalau Liv? Kalau dari gue sendiri sih self control atau pengendalian diri, bagaimana cara kita untuk menangani hambatan, tantangan, godaan yang kita alami gitu pada saat PJJ. Kan pasti banyak dari kita kan pas PJJ banyak godaan kayak main HP gitu-gitu kan. Terus ya bagaimana cara kita ya cara menangani semua itu, terus cara sudut pandang kita terhadap sesuatu hal itu. Iya benar. Tapi kalian ada pengalaman tentang self control gitu nggak sih? Kayak pernah ngalamin godaan tersebut, kayak mungkin selama PJJ atau hal-hal yang berkaitan yang lainnya? Kalau boleh, tolong ceritain dong. Kita penasaran aja nih gimana. Jadi gue pengen cerita aja sedikit kali ya. Jadi waktu pelajaran matematika Pak Soehartoyo, gue lagi bosen tuh, gue buka Discord lah. Terus ketika Pak Toyo lagi ngejelasin, gue nggak perhatiin, gue lagi asik main Discord. Pas ditanyain, gue langsung dipelajari dari Zoom. Jadi ya itulah pengalaman gue
Jadi jangan harus self control lah ya. Astaga, Adi. Gila sih. Kalau Olive gimana? Gue sih banyak ya pengalamannya. Gue pengen cerita tentang pengalaman gue ada 2 sih. Yang pertama itu kayak tentang HP gitu, yang kedua baru tentang tugas gitu kan. Yang pertama kan kayak pasti kan kita kan ada laptop sama HP kan. Yang laptop pasti untuk nge-zoom, yang HP untuk buka-buka sosial media atau game. Jadi kayak pada saat pelajaran tertentu gitu gue kayak buka-buka sosial media kan. Ya pertama ya karena gue bosen kan belajar mulu gitu, terus juga kagak masuk ke otak kan materinya, jadi kayak sia-sia aja, mendingan gue cari hiburan yang lain kan, istilahnya kayak gitu. Terus di situ gue kayak ke distract akan hal-hal sosial media dan gue jadinya ya kagak dengar apa yang dijelaskan oleh guru sih. Kalau yang kedua kayak pasti ya sama PJJ ini kita kayak banyak tugas gitu, tugasnya banyak banget ya pokoknya sama ulangan-ulangan kan. Terus tuh pas ada guru-guru ngomong ini ya tugasnya atau enggak ulangannya hari Jumat ya, ulangannya hari ini ya gitu tuh kayak langsung kayak depresi gitu loh, kayak tugas lagi gitu, kayak ngeluh gitu. Karena kan kita kan selama di rumah udah capek kan karena banyak tekanan kan, mau tekanan dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri gitu sih dari gue. Terus juga emang kadang emosi gue tuh kagak stabil sih kalau menghadapi permasalahan atau tantangan yang begitulah istilahnya, yang sulit gue terima gitu. Benar juga tuh. Nah, kalau aku mau nanya nih, kan kita cuma nanya narasumbernya. Kalau Graciela gimana? Pengalaman gue sendiri sih pasti ada ya. Hampir sering juga sih kalau misalnya lagi ada pelajaran nih, terutama pelajarannya yang kayak non eksak gitu, contohnya kayak sejarah itu kan biasanya guru ngejelasnya sambil cerita gitu ya. Itu gue kadang kayak ngerasa kayak wah bosen juga, gue mending main HP gitu kan sambil buka sosmed. Wah itu sih sumpah godaan banget. Iya. Kalian pernah ngerasain nggak sih kayak kalian mau belajar gitu, kayak rasanya kayak kan misalnya besok ada ulangan atau punya tugas, terus kalian lagi main HP, terus kalian kayak mikir kayak ya lah 10 menit lagi gue belajar, tapi habis 10 menit masih main HP, 10 menit lagi masih main HP. Iyalah pasti pernah kita. Sumpah itu kayak ngeselin banget. Kayak iya ada Iya pasti pernah juga sih, kayak semua orang pasti pernah melakukannya. Kalau ya udah kita ke pertanyaan keberapa ya? Tahu pokoknya pertanyaan ketiga nih kayaknya nih. Pertanyaan ketiga ya. Nah aku mau nanya nih, gimana kalian kayak misalnya keluar dari zona nyaman atau godaan tersebut, biar kan pasti susah mengendali diri apalagi pas PJJ itu, kalian jadi gimana caranya? Kalau dari gua sih ya gua matiin HP, pas itu gua simpen di locker, pas itu gua fokusin ke pelajaran tuh, nggak buka hal-hal yang lain. Kalau Olive? Kalau gue sih pasti sama ya kayak Adi ya, kayak matiin HP gitu, terus ambil kayak baterainya gitu kan, kayak dikeluarin tuh kayak iya besar itu ya. Iya makanya sampai gue kan orangnya kan cepet kayak ke distract gitu kan akan sesuatu, apalagi kayak sosial media. Terus gue kayak kadang juga HP gue taruh di luar kamar gitu, atau bisa dibawa sama orang tua gue kan, saking gue nggak bisa ngontrolnya gitu. Terus gue kayak abis itu gue kayak tetap pengen pegang HP kan, tapi kayak hati gue, terus gue ya harus ngontrol itu semua sih. Pasti agak susah ya, bukan agak susah, tapi susah banget sih. Terus gue langsung ngambil buku catatan gitu, langsung nulis gitu. Ngerasain banget sih itu gue. Ya sih pasti. Kayaknya kita langsung ke
pertanyaan terakhir aja kali ya. Iya, ini udah lama. Buat narasumber kita nih, Olive sama Adi, ada nggak sih pesan-pesan buat anak muda di masa sekarang ini untuk lebih menghargai kesempatan waktu yang mereka lakukan dan pakainya untuk hal-hal yang berfaedah gitu? Dari gua, ingat aja hidup kalian itu cuma sebentar. Gunakan waktu dengan bijak. Jangan main HP kalau lagi belajar. Terus juga hargai waktu dan juga hargai diri sendiri. Itu sih. Benar. Kalau Olive? Kalau dari gue pesan buat anak-anak muda sekarang ya, apalagi kayak di masa-masa corona kayak gini, terus lagi susahnya belajar di rumah gitu kan, kayak susah untuk self control diri sendiri gitu. Kalau dari gue sih ya, waktu itu sangat berharga dan waktu itu mahal dan kagak bisa diulang kembali, dan kita nggak bakal bisa nginjak hal-hal yang baik atau hal-hal yang pernah terjadi di dalam hidup kita. Jadi ya gunain kesempatan waktu yang udah Tuhan kasih sama kita. Terus juga kita juga harus belajar dari waktu-waktu itu, harus memakainya dengan baik. Ya walau kadang emang gak sesuai ekspektasi sama harapan yang kita mau sih dalam menjalani hidup itu sih. Ya tetap semangat lah buat anak-anak muda sekarang gitu. Iya, benar banget. Ya udah, kita langsung tutupin aja ya. Tadi kita udah mendengarkan pengalaman kedua narasumber kita nih yang kece-kece dan mempunyai cerita pengalaman yang bagus banget. Sampai gue sendiri langsung punya insight yang bagus banget sih dan mempunyai dampak yang positif. Dan gue juga pelajari dari podcast kita sebagai anak muda harus bisa menghargai waktu banget ya. Waktu tuh kita gak bisa kembali lagi dan pasti waktu gak bisa diulang kembali lagi. Makasih semuanya sudah mendengarkan podcast kita.